Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Excel.tng. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai fungsi dari tanggal dan waktu. Yang pertama kita akan membahas mengenai fungsi atau rumus date. Jadi date ini digunakan untuk menuliskan tanggal dengan format tahun, bulan, hari. Excel sebenarnya telah dilengkapi dengan berbagai format tanggal secara otomatis, namun jika pembacaan tanggal tersebut mengacu pada suatu nilai atau sel tertentu, teman-teman dapat menggunakan fungsi ini. Sebagai contoh, apabila kita lihat di kolom F8, di sini ada hari, lalu ada bulan, ada tahun. Nah, bagaimana caranya kita ingin menggabungkan tiga nilai ini menjadi sel tertentu atau menjadi satu sel seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat ada rumusnya. Saya sudah berikan rumus sama dengan date. Nah, setelah dari date kita akan masukkan tahun. Tahun ada di kolom ke 8 di kolom H8 ya teman-teman. Koma, bulannya di kolom G8, lalu harinya di kolom F8. Kita enter saja. Nah, ini adalah hasilnya seperti yang tadi. Jadi tiga nilai ini akan menjadi satu seperti itu, yang menghasilkan tanggal, bulan, dan tahun. Nah, untuk yang di bawah juga sama, tapi ini peletakannya beda ya teman-teman. Kalau ini kan tahunnya ada di kolom H8, tapi kalau ini ada di kolom F11. Jadi kita tinggal menyesuaikan saja, misalkan sama dengan date, tahunnya kita isi di sini, lalu bulannya taruh di sini, dan harinya ada di sini. Kita enter. Nah, ini adalah hasilnya 27 Juli tahun 2000 ya. Sebenarnya pada dasarnya sama, tinggal kita tempatkan saja pointernya sesuai dengan nilainya masing-masing. Lalu yang kedua adalah kita akan membahas fungsi atau rumus dari hour atau jam. Jadi fungsi ini menghasilkan angka bilangan bulat dari suatu jam waktu tanpa menyebut menit dan detik. Angka yang dihasilkan mulai dari 0 sampai dengan 23. Nah, di sini sudah ada contohnya ya teman-teman, di kolom B8 sampai dengan B11. Jadi ini adalah hasil rumusnya atau hasil yang dikeluarkan. Nah, jadi pada dasarnya adalah dia akan mengeluarkan jamnya teman-teman. Misalkan kalau saya bicara jam 12:30 AM, kalau kita ambil jamnya itu kan masih 0. Jadi ini jadi jam 12:30 pagi atau dini hari seperti itu. Nah, kalau yang di bawah ini jam 1:45. Seperti yang sudah dijelaskan, dia tidak menyebut menit dan detik, melainkan jamnya. Jadi kalau kita bicara jam 1:45 PM, ini artinya jam 1:45 siang ya teman-teman. Tapi kalau kita konversi ke jam, dari jam 12 dini hari sampai dengan jam 1 siang, ini adalah 13 jam teman-teman, seperti itu. Dan ini pun juga sebaliknya. Jadi dari jam 1 jadi jam 12 sampai jam 8 itu adalah 20 jam, karena dia hanya menyebut angka jamnya saja, seperti itu. Lalu yang ketiga kita akan membahas rumus menit. Jadi kalau jam itu dia ngambil jam, kalau ini hanya ngambil menitnya aja, seperti itu. Jadi yang diambil tuh menitnya. Misalkan kalau misalkan sini jam 5 AM ya, jadi yang diambil itu adalah menitnya kan 0, jadi dia akan menghasilkan nilai 0. Nah, kalau misalkan jam 1:40 menit, jadi yang diambil adalah angka 45 nya. Begitupun juga yang ini, yang akan diambil adalah angka 55 nya. Jadi ini sebenarnya sama kayak tadi fungsi jam, tapi ini lebih ke menitnya aja yang diambil, seperti itu.
Lalu yang keempat juga sama teman-teman, kalau ini adalah ngambil detik ya. Jadi kalau tadi kita ngambil jam, ngambil menit, ini dia ngambil detik. Jadi kita bisa lihat di sini jam 5:00.00. Jadi jam 5 lewat jam 5 pas lah. Jadi yang diambil adalah angka 0 ya. Di sini pun juga sama, jam 1:45 menit lewat 25 detik. Jadi angka 25 detik yang diambil. Jadi rumusnya sama dengan second. Enter gitu aja. Lalu yang kelima adalah ini fungsi now. Jadi fungsi now ini menghasilkan nomor seri yang menunjukkan tanggal dan waktu saat ini sesuai dengan tanggal atau waktu pada sistem operasi komputer teman-teman gitu ya. Jadi rumusnya itu sama dengan now. Jadi saat ini saya mengerjakan hari Senin ya. Jadi dia akan mengeluarkan rumus month. Di sini tanggal 4, lalu bulan September tahun 2003. Ini adalah jam, menit dan detiknya gitu. Jadi nah, bagaimana caranya ini masing-masing kok bisa sama dengan now tapi kok ini bisa beda ya teman-teman. Jadinya teman-teman tinggal klik kanan saja, tinggal pilih format cell. Nah, di custom ini teman-teman tinggal cari tipe yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Misalkan sini kan adalah saya mau ngisi misalkan tanggal ya. Kalau bisa tanggal ya udah saya tinggal ngambil, saya bisa ketik di sini juga bisa. Nah, ini tanggal 04 seperti itu. Ini pun akan berubah jadi 04 gitu teman-teman. Misalkan saya mau angka 04 ini jadi September, yaitu tinggal kita klik kanan, format cell, nah kita ganti ini menjadi September. Jadi M-nya tuh 4 kali. Kalau misalkan 3 huruf digit aja tinggal M-nya 3 kali seperti itu, atau 2 digit M-nya 2 kali. Itu tergantung dari kebutuhan teman-teman ya. Oke, saya balikan lagi, ini menjadi oke. Sorry. Oke, yang keenam adalah ini fungsi atau dari today. Jadi today ini menghasilkan nomor seri tanggal saat ini sesuai dicatat oleh sistem operasi komputer. Begitu. Kurang lebih sebenarnya sama dengan now, cuman bedanya kalau kita lihat kalau today itu ini dia sama mau ngambil tampilan itu misalkan ini tinggal kita lihat format default atau ini format dalam bulan tanggal, bulan dan tahun. Kalau ini adalah today Jakarta dengan today seperti itu. Lalu yang ke-7 adalah weekday. Jadi weekday ini menghasilkan bilangan hari dalam seminggu yang dinyatakan dalam nomor seri urutan hari 1 sampai dengan 7, hari Minggu sampai dengan 1, atau nomor seri 0 sampai dengan 6, Senin sampai dengan Minggu versi Microsoft Excel. Jadi kalau saya rumuskan atau saya summary-kan adalah ini gunanya untuk mengetahui jumlah hari pada masing-masing hari gitu. Jadi kayak misalkan kalau saya bicara sekarang tanggal 4 September 2023. Nah, kalau saya pilih return tipe yang ke saya pilih return tipe yang kedua, dia akan menghasilkan 1. Artinya adalah ini karena untuk return tipe kedua Senin, kebetulan hari ini Senin akan menghasilkan angka 1. Kalau saya pilih return tipe yang ketiga, dia akan pilih angka 0. Kalau saya ketik 2, dia akan ketik 1, dia akan pilih hasilnya 2. Jadi gini. Jadi ini adalah yang sudah kita tentuin teman-teman. Jadi kegunaannya buat menghasilkan bilangan hari dalam seminggu yang dinyatakan dalam
nomor seri urutan hari seperti itu. Oke, lanjut ke yang terakhir adalah week 6. Jadi week 6 ini menghasilkan urutan minggu kesekian dalam satu tahun berdasarkan nilai seri atau tanggal tertentu berdasarkan tipe yang ditentukan Excel. Jadi di sini ada dua tipe return type ya, ada satu ada dua. Jadi kalau hari pertama itu minggu pertama itu satu, Senin kedua, Selasa 3, 4 dan sebagainya. Nah, artinya ini kalau saya bisa bilang adalah ini untuk menentukan pada saat ini, misalkan contoh hari ini ada tanggal 4 September 2023. Kalau dia memakai tipe yang return tipe kedua, hasilnya 37, artinya adalah minggu ini adalah minggu ke-37 pada tahun 2023 apabila kita ikutin return tipe yang kedua. Tapi kalau return tipe yang pertama, nah dia akan ngebacanya ada 36. Nah seperti ini, karena asumsinya dia akan membalikin angka yang tadinya hari Senin ini, ya kan, ini ngebacanya adalah 37, jadi mundur satu hari gitu teman-teman. Tuh, kalau kita lihat di webnya adalah di kalender di kalender Google, apabila saya lihat nih seperti ini. Nah ini kita lihat ini adalah minggu ke-37 ya, saat minggu ini ya, apabila kita menggunakan return tipe yang kedua. Kalau return tipe yang pertama, nah ini dia adalah yang ke-36 gitu teman-teman. Oke, cukup sekian pembahasan mengenai tanggal dan waktu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, baik itu dari pengucapan maupun pengertian rumus. Silahkan di komen ya teman-teman, apabila ada requestan ingin membahas rumus atau fungsi Excel apa saja, insya Allah saya akan jawab semampu saya. Tolong disebarluaskan video ini dengan cara share, like, and subscribe ya teman-teman, agar channel ini selalu dapat berkembang. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.